Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ngurah Raditya. Di sini saya akan mau membacakan usaha bisnis plan saya, yaitu tentang kopi bubuk. Saya dari kelas PPKC. Yang pertama itu ada rencana pemasaran. Jadi rencana pemasaran usaha kopi bubuk ini itu ada strategi promosi. Promosi atau bisnis usaha merupakan hal yang sangat penting sebagai cara untuk memberitahu dan menawarkan informasi kopi bubuk ini kepada publik. Yang pertama itu ada periklanan, sales promotion, public relation, directing marketing. Yang pertama itu ada periklanan. Nah, jadi periklanan ini berfungsi untuk memberi informasi kepada konsumen terhadap produk yang akan kita tawarkan. Pada usaha kami ini pada kopi bubuk ini juga akan menggunakan strategi promosi yang salah satunya adalah iklan. Selanjutnya yaitu sales promotion. Sales promotion ini tentu dalam sebuah bisnis usaha sangat dibutuhkan dalam penjualan guna meningkatkan pembelian produk oleh konsumen. Pada usaha kopi bubuk kali ini ada beberapa rencana kegiatan promosi ini. Yang ketiga itu ada public relation. Public relation ini sangat memerlukan guna membangun cara bisnis usaha yang kita dirikan, konsumen dan masyarakat sekitar lokasi usaha. Selain itu, public relation juga berfungsi guna mengevaluasi sikap dan pandangan publik serta kemampuan konsumen dalam memilih atau meninjau kopi bubuk kita ini. Yang keempat itu ada directing marketing. Pada dasarnya tujuan utama dari direct marketing secara umum adalah untuk memasarkan produk atau layanan terhadap konsumen dengan biaya marketing yang lebih rendah pada usaha bubuk kopi ini. Dan kedua ada perencanaan kegiatan dan media promosi. Perencanaan pada minggu pertama adalah melakukan pengamatan pemasaran guna mengetahui kondisi lapangan pada lapangan konsumen minggu ini. Baik, selanjutnya itu rencana pasar dan target pasar. Produk yang kita tawarkan ini pada usaha ini adalah kopi bubuk yang dijual dengan menggunakan kemasan yang modern serta pengemasan yang bersih dan higienis. Sehingga untuk rencana pemasaran kami yakin menjual dalam berbagai tempat pembelanjaan modern seperti mall, pasar-pasar, terus dan lain-lainnya. Untuk memperluas pasar dan juga meningkatkan kualitas produk atau bisa menggunakan kios atau menyewa ruko. Nah, selanjutnya itu ada konsep pemasaran usaha kopi bubuk. Pada usaha kopi bubuk ini, kita sebagai produsen memilih konsep pemasaran yakni marketing konsep. Karena konsep ini kita anggap adalah yang konsep paling tepat untuk pemasaran kopi bubuk ini. Yang pertama itu ada marketing konsep, mengutamakan kepusatan konsumen hingga lebih memperhatikan selera konsumen, dan salah faktornya itu adalah kepada pemenuhan kebutuhan target pada konsumen, sehingga hal ini akan memberikan kepuasan terhadap konsumen itu sendiri. Yang kedua ada dengan konsep ini kita akan lebih mudah menjalin hubungan dengan para konsumen yang datang untuk membeli, dan apa yang mereka inginkan sesuai dengan selera mereka. Yang ketiga ada menciptakan cita rasa yang baik terhadap usaha kita jalankan dengan konsumen lainnya. Yang D, strategi pemasaran usaha kopi bubuk. Sebagai sebuah usaha yang baru dirintis, usaha kopi bubuk tentunya wajib memiliki strategi pemasaran yang matang dan efisien agar semua produk dapat diterima oleh semua publik atau masyarakat di sekitar. Yang pertama itu ada segmentasi pasar. Usaha kopi bubuk yang akan dijual ini
mengarah kepada segmen pasar umum. Siapapun dapat menikmati produk ini, mulai dari kalangan atas, kalangan menengah, dan kalangan bawah. Semuanya bisa menikmati kopi bubuk ini. Yang kedua itu ada targeting atau penempatan pasar sasaran. Setelah proses segmenti pasar selesai dilakukan, maka dapat diketahui berapa segmen yang dianggap potensi untuk memiliki. Yang ketiga ada positioning atau penempatan posisi. Penempatan posisi ini adalah tindakan untuk menanamkan citra produk di benak konsumen. Langkah-langkah dalam penentuan posisi pasar yaitu mengidentifikasi keunggulan kompetitif, memilih keunggulan kompetitif, dan mewujudkan serta mengomunikasikan posisi. Untuk produk kopi bubuk ini sasarannya pasar adalah langsung terhadap konsumen dan juga menjalin kerjasama dengan konsumen lainnya atau pihak-pihak lainnya. Langkah-langkah yang bahwasanya produk kopi yang dihasilkan memiliki keunggulan dan cita rasa yang unik, memiliki kemasan modern. Yang keempat itu ada marketing mix atau bauran pemasaran. Kopi bubuk merupakan produk yang termasuk ke dalam barang produksi di mana barang tersebut dibeli oleh konsumen dan untuk dikonsumsi dan diperjualkan kembali. Oleh karena itu, produk kopi bubuk harus memenuhi unsur-unsur yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan kepuasan konsumen yang kualitas, merek, dengan label harga bubuk kopi yang tidak sama. Rencana sumber daya manusia. Yang pertama itu ada syarat dan kriteria pengalaman SDM usaha bidang perkebunan. Rencana SDM merupakan proses perencanaan sistematik yang memisahkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Tujuan perencanaan SDM ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja pekerja baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Proses ini didasari oleh suplai dan demam dan konstek SDM perusahaan. Secara garis besar, proses perencanaan SDM dibagi menjadi 4 langkah yang meliputi, yaitu pertama persediaan tenaga kerja saat ini, dan yang kedua itu kebutuhan SDM di masa mendatang, yang ketiga itu ada perkiraan permintaan SDM, yang keempat itu ada strategi dan implementasi perencanaan SDM. Baik, selanjutnya itu ada top level management, yaitu manajemen tingkat atas atau sering disebut dengan top level management. Atau eksklusif adalah manajer-manajer yang bertanggung jawab atas kerjasama manajemen organisasi secara keseluruhan. Mereka memegang jabatan-jabatan seperti CIO, CFO, CEO, dan presiden direktur, wakil presiden direktur, direktur utama, dan lain-lainnya. Manajer-manajer yang berada di tingkatan manajemen tingkat atas ini memiliki tanggung jawab, otoritas, dan wewenang maksimum dalam mengendalikan organisasi atau perusahaannya. Tugas top level manager: menentukan tujuan perusahaan, membuat karangan rencana dan kebijakan, mengorganisasi dan pekerjaan akan dilakukan oleh manajer-manajer tingkat menengah. Syarat dan kriteria menjadi top level manager: berpengalaman, laki-laki, berusia maksimal 25 tahun, berpendidikan maksimal S1 atau sarjana 1, mampu bekerja sama dengan tim, jujur dan kreatif atau inovatif. Yang kedua itu ada middle level manager management. Tingkat menengah atau middle level management ini adalah manajer yang berada di bawah manajer tingkat atas. Mereka biasanya memegang jabatan dengan nama jabatan seperti general manager, plan manager, factory manager, dan lain-lainnya. Tugas middle manager itu adalah mengimplementasikan wewenang-wewenang manajemen puncak tingkat atas dan menjelaskan ke tingkat menengah lebih rendah. Manajemen tingkat menengah ini berfungsi sebagai penghubung antara manajer tingkat atas dan manajer tingkat bawah. Baik, terima kasih, sekian dari saya. Saya mohon pamit. Apabila ada kata-kata yang kurang enak, saya mohon maaf.
Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi